Thank you. And Pastor Yohanes Sunardi akan melayani kita hari ini. Kita percaya kita akan diberkati Tuhan. Welcome hamanya Pastor Yohanes Sunardi. Monggo, silakan. All is yours. Haleluya. Oke, shalom. Ya, selamat pagi di Amerika dan selamat malam yang di Indonesia. Juga saya bersyukur salam hambanya Dr. Tommy ya, yang saya kenal di sini. Bersyukur hari ini saya akan menjelaskan sesuatu yang menjadi ketakutan secara umum. Ada 3 hal yang kalau Anda tahu, manusia itu takut 3 hal ya. Yang pertama takut mati, ya itu pasti. Kedua takut sakit, ketiga takut miskin. Saya ulangi ya, takut mati, takut sakit, takut miskin. Itu biasanya mewakili ketakutan yang di dunia ini. Dari kita COVID, ingat ya, kita takut kena COVID dan takut mati. Tapi hari ini saya akan menjelaskan di dalam Tuhan ada pengharapan. Yang setuju katakan amin. Ya, di dalam Tuhan ada pengharapan. Ingat, Tuhan datang bukan untuk menyelamatkan. Ingat, pengorbanannya, bilur-bilurnya juga menyembuhkan. Karena itu hari ini saya akan membahas agak cepat ya, rahasia kesembuhan ilahi. Ingat, kesembuhan itu sungguh ada. Ya, kesembuhan itu sungguh ada. Kapan-kapan akan saya jelaskan kesehatan itu juga ada. Yeremia 33 ayat 6 mengatakan apa? Kesehatan dan kesembuhan itu milik Tuhan. Jadi Anda bisa milik kesehatan, yaitu berusaha mendengar hikmat, mendengar kata-kata dokter, kata-kata pengetahuan untuk hidup sehat. Nah, kalau yang sakit tenang juga karena Tuhan punya paket kesembuhan. Ingat, bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit kita. Segala. Saya suka kata-kata segala ya. Saya pernah kerja di farmasi ya. Obat itu kalau bisa mengobati satu penyakit, biasanya juga ada kontradiksi dengan penyakit lain. Ya, ada yang anti sakit, inflamasi contohnya radang. Itu pasti menyerang lambung ya, jangka panjang. Karena itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Kita bersyukur bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Ya. Kalau Anda yang di onset, bisa katakan sebelahmu bahwa segala penyakit. Penyakit apa, Pak? Tapi beda loh, Pak. Ya, penyakitnya beda. Dulu saya sakit gigi, tapi sekarang ini sakit diabetes sih. Bagaimana itu? Daud pernah diremehkan oleh Saul. Ya beda kamu ini musuhmu Goliat loh. Tapi Daud berkata-kata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa adalah Tuhan yang melepaskan aku dari Goliat. Kalau Anda setuju ya, katakan dalam hati Anda, katakan setiap harinya seperti yang saya katakan. Tuhan yang melepaskan aku dari sakit gigi di masa SD adalah Tuhan yang melepaskan diabetesku di masa umur 60 ini. Kalau Anda setuju, Anda sedang bernubuat dengan kesehatan. Ingat, dalam Yeskiel kalau nggak salah saya, itu ada tulang-tulang. Lalu disuruh katakan, hei tulang-tulang, tumbuhlah daging dan bernafaslah. Kata Tuhan, bernubuat penyakitmu. Jadi saya harapkan sebelum saya khotbah tentang rahasia kesembuhan ilahi, yang sakit di dada, jantung, pegang jantungmu dan bilang, dalam nama Yesus, jantungku baru. Dalam nama Yesus, yang lututnya sakit, bilangkan, lututku sembuh. Biasakan bernubuat yang baik, maka terjadilah sesuai imanmu. Saya ulangi lagi ya, yang sering migrain, pegang kepalanya, dalam nama Yesus, migrainku hilang. Katakan. Ingat ya, doa kita hanya 1 jam, 23 jam kata-kata Anda itu berbahaya. Bisa membangkitkan mujizat, bisa menghilangkan mujizat.
Kalau Anda baca di Yohanes ya, dikatakan apa? Akhirnya tidak banyak mujizat yang terjadi karena apa? Mereka kurang percaya. Bukan Yesus tidak berkuasa, tapi kurang percaya. Ingat, kita ini orang yang bukan karena melihat, hidup karena percaya. Dan nanti kita akan membahas detail pengalaman saya di bidang kesehatan. Kenapa ada pasien Kristen sembuh, ada pasien Kristen tidak sembuh. Tapi saya garis bawahi ya, ini saya tidak membahas kasih karunia penderitaan. Nanti ayatnya Anda baca sendiri bahwa ada memang orang yang dikaruniakan menderita. Tapi Anda tidak usah bahas ini. Ciri-cirinya ada. Kalau dia menderita karena kasih karunia, dia kuat dan menobatkan orang. Misalnya nih, sudah baik, perpuluhan, memberi, masih kena kanker. Biasanya orang ini akan tambah kuat, tambah strong, tetap setia, dan membuat sebelahnya bertobat. Tapi kalau Anda sakit, nangis ya bukan kasih karunia. Ayo kita belajar. Ingat ya, saya tidak berkata bahwa tidak ada yang sakit karena kasih karunia. Ada. Tapi itu orang khusus. Kita membahas yang umum dulu ya. Jangan karena Anda salah makan, terus Anda bilang, oh ini kasih karunia. Jadi hari ini kita membahas yang umum. Ya, ingat yang umum. Oke, kita akan mulai ya, agak cepat ya. Ada 5 rahasia yang saya temukan. Mengapa ada anak Tuhan yang disembuhkan, ada anak Tuhan yang belum disembuhkan. Kita bahas ini supaya semua disembuhkan. Ya, yang setuju katakan amin. Jadi kita akan belajar 5 hal. Ya, 5 hal. Yang pertama, ya kita akan belajar rahasia kesembuhan ilahi. Oh ya, Anda sebelum saya mulai, Anda pernah lihat nggak KKR kesembuhan ilahi? Ada yang datang dengan kursi roda, pulang tidak dengan kursi roda. Ini. Ya ini. Tapi ada yang datang dengan kursi roda, pulang dengan kursi roda. Nah, ini memang nggak enak ya, dibahas nggak enak. Tapi kalau Anda rendah hati, mungkin ada 5 rahasia yang saya ceritakan bisa menjadi pertimbangan untuk Anda. Anda boleh tidak setuju dengan saya, ini hanya pengalaman di dalam Tuhan. Di balik, ketika saya merawat orang gemuk, ya orang gemuk nih di fitness center, ada yang setahun langsing, ada yang setahun tambah gemuk. Nah ini kan aneh nih, sama-sama punya Tuhannya. Ya, yang tersinggung katakan amin. Jadi ini perlu dibahas keberhasilannya. Kenapa? Oke, ayo ya kita mulai. Yang pertama Anda harus yakin dulu Yesus itu hobinya menyembuhkan orang. Nah ini, catat dulu ya yang pertama ya. Yesus suka dan mau menyembuhkan Anda. Catat, Yesus suka dan mau menyembuhkan Anda. Kita baca ayatnya, Kisah Para Rasul 10:38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, yang pertama. Yang kedua, dia suka menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Berapa banyak dari saudara tahu Tuhan Yesus baik, tapi saudara kurang tahu Yesus punya hobi, suka menyembuhkan orang. Saya ulang lagi, berapa banyak dari antara tahu Tuhan Yesus baik, tapi Anda kurang paham bahwa hobinya menyembuhkan orang. Ini dulu kita tangkap. Kita akan bahas contohnya 3 jadi Alkitab, Anda akan terkejut. Kalau orang sakit, minta didoakan Yesus, itu biasa. Tapi kita akan belajar ketika orang itu tidak bisa berbicara, minta tolong, Yesus juga menyembuhkan. Yuk kita belajar ya, supaya Anda itu tahu. Yang pertama, kita belajar. Yesus itu suka dan mau. Ya, ini. Matius 8 ayat 1-3. Hari ini kita banyak baca firman ya.
Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulur tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sekitar itu juga orang itu sembuh dari kustanya. Jadi kalau ada malam ini yang onset atau yang di Amerika pagi hari ini yang mau berkata-kata, "Tuhan, maukah engkau menyembuhkan diabetesku?" Saudara tahu jawaban Tuhan apa? "Aku mau." Yang di onset ngomong sebelahnya dong. Ternyata Tuhan pasti mau. Itu dulu. Saya ada seri khotbah tentang pandangan baik tentang Tuhan. Jangan berpikir-pikir Tuhan tidak pernah mau. Nanti ada ayatnya yang Anda baca sendiri, bukan tangan Tuhan kurang panjang dan pendengarannya kurang tajam. Tapi ada kelemahan-kelemahan yang harus dibenarkan. Contohnya, makan masih salah, masih nggak suka olahraga. Yang tersinggung katakan amin. Doanya kuat, tapi disuruh olahraga. Rebutan naik lift, nggak mau naik tangga. Parkir maunya deket pintu. Nah, ini yang tersinggung katakan amin. Rebutan, sampai kalau cari parkir berdoa, "Tuhan Yesus, tolong carikan parkir." Nggak usah. Cari jarak yang lumayan, 50 meter, 25 meter. Itu membuat jantungmu lebih baik. Tuh di sini ada Dr. Tommy, kapan-kapan minta dibahas itu tentang kesehatan jantung mungkin ya. Beliau kapanannya itu mau mengirimkan artikel yang bagus tentang kanker kalau nggak salah. Jadi saudara ingat ya, yang pertama apa? Tuhan Yesus pasti mau. Jadi ingat, semua yang masih sakit, yang masih bergulat dengan kesembuhan, katakan, "Yesus, maukah engkau menyembuhkan sakit lututku?" Pasti mau. Nah, kalau yang penting itu dulu. Yang penting saudara punya pikiran yang baik bahwa Yesus mau. Itu yang contoh pertama. Contoh kedua, orang ini tidak pernah minta tolong, tapi Yesus menyembuhkan. Bagaimana dia bisa minta tolong? Dia gila. Yesus menyembuhkan orang gila, mengganggu pikiran saya. Dari kecil saya terganggu. "Tuhan, kalau yang lainnya kan minta tolong, tapi kenapa kamu menyembuhkan orang gila? Kan orang gila tidak minta tolong." Jawaban Yesus pada saya satu, karena hobiku menyembuhkan orang. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, saudara. Hobinya menyembuhkan orang. Hobi saya fitness, hobi saya menggambar, hobi saya membaca. Hobinya Tuhan Yesus, saudara tahu? Hobinya menyembuhkan orang. Nggak nunggu Anda tanya. Ayo kita baca yuk. Ini orang gila di seberang pulau. Lukas 8 ayat 26 sampai 27. Lalu mendaratlah Yesus murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasui setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tinggal di dalam rumah, tapi tinggalnya di kuburan. Anda baca selengkapnya sendiri, Anda tahu setannya diusir, masuk di kawanan babi, dan orang ini menjadi penginjil pertama di Dekapolis. Orang gila enggak bisa tanya, "Minta tolong dong, Dok, minta tolong dong Pak Yohanes, gisinya orang gila apa?" Ya, saya sebagai ahli gizi enggak ada gisinya orang gila. Ingat, tapi Yesus datang menyeberangi danau, bahkan ada pertempuran ilahi. Apa? Badai. Tapi dia seberangi badai itu. Danau itu hanya untuk satu orang gila yang tidak pernah minta dia tolong. Cerita ini membuktikan bahwa Yesus bukan hanya mau, tapi suka menyembuhkan orang. Mungkin Anda bingung, "Aduh saudara saya sakit, saudara Tuhan, aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi." Ingat, Tuhan bisa mendatangi saudaramu malam ini dan menyembuhkan. Yang setuju katakan amin. Karena hebat, yang pertama tadi kan contohnya orang kusta. "Tuhan, kalau kamu mau menyembuhkan aku enggak?" Tuhan bilang, "Aku mau." Contoh kedua,
orang gila ini tidak minta tolong Yesus, tapi dia menyeberangi badai demi menolong orang gila. Itu yang kedua. Ya, jadi Anda ingat, yang pertama Yesus mau dan suka menyembuhkan orang. Yang kedua, rahasia kedua, iman vs kesembuhan. Nah, ini penting ini penting banget. Ayo kita lihat. Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah banyak orang, dia menjamah jubahnya. Katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Sekitar itu juga berhentilah pendarahannya. Ya. Lalu Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Anda sudah dengarlah beritanya ini ya. Singkat cerita, dia mengatakan begini, Markus 5 ayat 31-34, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Saudara, iman diceritakan menyembuhkan sudah bosan, saudara. Masalahnya iman tanpa tindakan sia-sia. Dia nggak cuma gini loh, asal kujamah saja jubahnya aku sembuh. Kira-kira dia pegang jubahnya atau pegang jubahnya Petrus? Saya tanya ya, agak lucu ya. Asal kujamah jubahnya Yesus, aku sembuh. Kira-kira yang dipegang jubahnya siapa? Yesus atau Petrus? Nah, ini penting. Atau dia tidak menjamah, asal kujamah saja. Contoh, ada orang tanya saya, gisinya jeruk apa Pak Yu? Gisinya zinc, bisa membantu proses kesembuhan. Gisinya apa? Asam askorbat, bisa membantu perawatan kulit dan vitamin C itu darah. Isinya apalagi tanin untuk kolesterol. Ketika Anda tanya saya jawab, apakah Anda makan jeruk apa enggak? Itu keputusan Anda. Ketika Anda percaya Pak Yohanes tidak cukup harus melakukan makan jeruk. Contohnya nih Pak Hendra, ya Pak Hendra yang di Zoom tanya, Pak Yohanes, anggur itu untuk apa? Oh, anggur banyak, isinya dari vitamin C sampai polifenol. Antioksidannya tinggi, gitu ya. Jadi, tapi kalau Pak Hendra nggak makan anggur, ya sia-sia. Karena banyak orang mengerti imannya mau sembuh. Contoh, mau sembuh dari kolesterol, tapi suka makan hewan kaki 4, sapi, kambing, babi malam. Ya jangan, kurangi kalau mau sembuh dari kolesterol, berdoa, tindakannya apa? Makan ikan. Ikan yang pertama mengandung DHA, docosahexaenoid acid, mencegah pikun. Yang kedua, ikan mengandung EPA, eicosapentaenoid acid, mencegah serangan jantung. Jelas itu, saudara. Jadi kalau contoh, kalau Anda tanya Pak Beni, bagaimana supaya saya diberkati, imannya diberkati, ya bekerja. Kedua, suka memberi. Karena memberi akan diberi. Pak, saya mau iman kaya, tapi tidak mau kerja dan pelit. Tidak bisa toh. Ini penting loh. Ini penting. Karena yang diajarkan cuma iman. Yakobus mengatakan, kalau engkau punya iman, aku punya tindakannya. Tidak cukup, saudara. Seringkali lututnya mau sembuh, tapi tidak mau suka lari pagi. Mau lututnya sembuh, tidak suka jalan pagi. Hanya berdoa dalam nama Yesus. Lututku sembuh, tapi suka makan jeroan hewan. Saya kaget juga waktu saya di Philadelphia ditawari, Pak di sini juga ada babat loh. Aduh. Tolong saudara, organ dalam jangan dimakan. Yang dulu biarlah berlalu ya, yang sekarang jangan pernah makan organ lagi. Dibandingkan dagingnya, sudah pasti lebih sehat dagingnya. Itu yang kedua ya. Yang pertama apa? Anda harus yakin Yesus mau dan suka menyembuhkan. Yang kedua, iman itu mempengaruhi kesembuhan. Bahkan ada orang, ini penting, saya membahas ini. Pak Yohanes doa itu berapa kali ya supaya sembuh? Ini penting nih. Saya pengalaman ketemu pasien Kristen tanya sama saya, doa itu berapa kali? Kalau Anda cuma doa sekali nggak sembuh mutung, atau bahasa Indonesia itu mutung ya, atau kecewa. Saya kasih contoh di Alkitab ya. Yesus menyembuhkan orang 2 kali dengan doa. Ayo kita baca. Biar saudara tuh kalau doa enggak jenuh-jenuh ya. Ayo Anda baca yuk.
Markus 8 ayat 23 ini penting ini sekali nih ya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atas. Dalam nama Yesus, gitu ya, ya. Dan dia bertanya, sudahkah kau melihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya masih buram seperti pohon. Lalu Yesus yang biru ya, tulisan saya yang biru ya, Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang buta itu. Lagi ya, kata-kata lagi. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga dia melihat dengan jelas. Markus 8 ayat 23-25. Ceritanya ini unik. Tuhan Yesus mendoakan mata sekali. Sudah sembuh nggak? Belum Tuhan. Yesus Tuhan, Anda tidak malu mendoakan kedua kali. Pegang lagi matanya dan gimana sekarang? Sekarang sudah sembuh. Nah, kalau Anda berdoa nggak sembuh terus Anda kecewa sama Tuhan bagaimana? Yesus saja memberi contoh bahwa Yesus, mungkin Anda jarang dengar khotbah ini ya. Markus 8, catat itu. Markus 8 ayat 23-25. Yesus mendoakan mata orang buta 2 kali. Yesus kan malu, masa dia doakan 2 kali. Tapi Yesus tidak malu, dicatat supaya kita juga tidak gampang kecewa kalau doa kita belum dijawab. Yang pertama apa? Yesus suka dan mau menyembuhkan orang. Yang kedua, iman itu mempengaruhi kesembuhan. Iman itu konsisten, berdoa, percaya sampai Yesus menyembuhkan. Yang ketiga ini menarik ya. Pengampunan vs kesembuhan. Nah, ini penting sekali. Pujilah Tuhan, jiwaku, Mazmur 103. Catat ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Berapa banyak orang di dunia ini percaya Yesus mengampuni dosa? Ayo, pendeta khotbah sampai beribu-ribu kali, Yesus suka mengampuni dosa. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan apa? Dia yang mengampuni dosamu, dia yang menyembuhkan penyakitmu. Berapa banyak orang sakit dunia ini, pendeta hanya ngajarkan, Yesus ngampuni kamu. Pak, yang penting didoano diampuni, biar nek mati masuk surga. Padahal saudara, dia yang mengampuni dosamu, dia yang menyembuhkan apa? Penyakitmu. Tak kasih contoh Pak Yohanes Sunardi, saya ini ahli fitness, juga ahli gizi. Suatu ketika ada pasien, tapi dia kenal saya di tempat fitness sebagai pelatih fitness. Suatu ketika dia habis latihan, dia masuk restoran bilang gini, Pak, kita habis latihan kan harus makan yang sehat ya, tapi saya lupa di sini ada ahli gizi ya. Tanya siapa ya saya ya? Dia lupa Pak Yohanes di Kompas TV juga ngajar gizi. Dia lupa Pak Yohanes yang sama ini ahli olahraga juga ahli gizi. Begitu ada pelayannya datang dia ngomong, "Duh, ini Pak Yohanes yang di TV Kompas ya." Langsung dia kaget. Pak Yohanes juga di TV ya? Iya. Pak Yohanes ngajar gizi ya? Iya. Waduh, saya salah ngomong. Ingat, waktu Anda minta ampun sama Tuhan, Tuhan yang sama, Tuhan yang menyembuhkan. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya sedih kalau ada orang Kristen bilang gini, enggak apa-apa, sakit. Yang penting masuk surga, diampuni Tuhan. Jangan. Tuhan turun ke bumi ada 2. Dia juga yang mengampuni, dia juga yang menyembuhkan. Ayo kita lihat contohnya yuk firman Tuhan ini. Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Markus 2 ayat 6-7. Lalu Markus 2 ayat 8
Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Ia berkata, "Mengapa kamu berpikir dalam hatimu? Maka yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan angkat tilammu." Lalu Markus 2 ayat 11, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah dan angkatlah tilammu." Saudara, di sini Yesus sebelum menyuruh orang lumpuh berjalan, dia mengampuni dosa. Lalu dia berkata, "Sembuhlah kamu." Jadi pengampunan dan kesembuhan itu saudara kembar. Saya ulang lagi. Kalau saudara sudah pasti sadar percaya pengampunan dosa, saudara harus percaya kesembuhan. Itu rahasia yang ketiga. Ingat ya, banyak orang terjebak di dunia ini. Percaya diampuni dosanya, tidak percaya disembuhkan Yesus. Saya harapkan saudara tahu ini. Saya kasih contoh terakhir biar mantap. Kalau ada anak kecil minta roti tar dibelikan sama orang tuanya. Dia bilang, "Pak, kalau roti tar aku tahu kamu bisa membelikan, tapi kalau sekolah enggak mungkin bisa." Dibalik ya, dia dikuliahkan bapaknya ratusan juta, tapi tidak percaya bapaknya bisa menyembuhkan apa? Bisa membelikan roti tar. Itu kan aneh kan? Seperti kita percaya dosanya diampuni, tapi tidak percaya kesembuhan. Saya ulang lagi, rahasia pertama apa? Yesus suka dan mau menyembuhkan. Yang kedua apa? Imanmu mempengaruhi kesembuhan. Orang benar hidup karena percaya. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini penting, pengampunan dosa itu sama dengan kesembuhan. Yang keempat sekarang. Iman Anda menyembuhkan orang lain. Nah, ini penting ini. Kami para ahli gizi dan mungkin para dokter, kalau memegang pasien harus percaya bahwa iman kami mempengaruhi kesembuhan orang lain. Ingat, saya catatkan lagi. Pak, yang sakit bukan saya, Pak, bapak saya. Apa bisakah iman saya membuat bapak saya disembuhkan? Bisa. Ayo kita lihat Alkitabnya, dasar Alkitabnya. Katanya para pendeta zaman saya kecil, kalau tidak punya iman, tidak bisa sembuh. Tidak. Ayo kita belajar ini. Kalau bapakmu tidak punya iman, masih agamanya lain, tapi ada seorang anak yang percaya, Yesus melihat iman itu. Ayo kita lihat yuk. Supaya Anda yakin ya. Kan Anda lihat gambarnya apa ini? Air jadi anggur. Kira-kira mujizat ini yang butuh siapa? Orang yang pesta kawin. Tapi yang minta air jadi anggur siapa? Anda bisa nebak? Maria. Ulangi lagi. Air jadi anggur. Peristiwa ini yang butuh siapa? Yang menikah. Yang minta tolong Yesus siapa? Maria. Karena Maria punya empati, Yesus melihat Maria dan menjadikan air jadi anggur. Yang dapat anggur siapa? Bukan Maria. Tapi iman Maria yang mengasihi saudaranya. Menarik kuasa Tuhan untuk menolong orang lain. Kalau para dokter, para ahli gizi punya iman seperti itu, pasiennya sembuh. Kalau Anda punya orang tua sakit, seorang anak bilang, "Tuhan sembuhkan bapakku." Walaupun bapakmu kurang percaya, tapi Tuhan melihat karena Tuhan bilang satu orang selamat sekeluarga diselamatkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita lihat ayatnya yuk supaya Anda lebih mantap. Nah, ini Markus 2 ayat 1. Kemudian sesudah beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak ada. Dia memberitakan firman Tuhan. Tiba-tiba ada orang lumpuh digotong 4 orang. Nah, pasti Anda ingatlah cerita inilah ya. 4 orang ini gotong orang lumpuh. Lalu atapnya dirusak, diturunkan atapnya. Orang lumpuh ini. Tetapi mereka tidak dapat membawa Yesus karena banyak orang. Lalu mereka membuka atap. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayo kita baca sama-sama. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman ke-4 orang itu,
Berkatalah Yesus, dosamu sudah diampuni dan disembuhkan. Jadi orang lumpuh ini tidak punya iman, tapi 4 orang sahabatnya punya iman. Dan Yesus melihat mereka. Ya, Yesus melihat iman mereka. Lihat, dibaca lagi ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Ayo, Bapak Ibu yang orang tuanya sakit, tolong Anda percaya. Maka Yesus melihat imanmu dan menyembuhkan orang tuamu. Siapa yang punya saudara sakit? Siapa yang punya anak sakit? Bilang, Tuhan, anakku sakit. Maka Tuhan melihat iman orang tua itu dan disembuhkan anakmu. Siapapun yang punya saudara sakit, siapapun yang punya sahabat sakit malam ini, berimanlah. Ya, ayo kita ingat-ingat dulu. Yang pertama apa tadi? Yesus suka dan mau menyembuhkan orang. Yang kedua, imanmu bisa menyembuhkan orang. Yang ketiga, kalau dosamu diampuni, penyakitmu bisa disembuhkan Tuhan. Pak, dosa saya jahat loh Pak, segala dosa diampuni, maka segala penyakit pun disembuhkan. Yang keempat, imanmu bisa menyembuhkan orang lain. Ini yang terakhir, yang kelima. Ini Anda boleh setuju atau tidak sama saya dibukakan Tuhan luar biasa. Ada yang mengatakan, Pak, saya sembuh migrain saya, tapi saya vertigonya tidak hilang. Pak, ada yang saya sembuh, jantung saya, tapi lutut saya belum sembuh. Kita akan membahas yang terakhir, kesembuhan itu bertahap. Kesembuhan itu bertahap. Ayo kita lihat ilustrasinya. Ini terakhir, setelah itu saya silakan dengan Pastor Benny. Sembuh itu ada 30%, 60%, dan 100%. Saya ulangi lagi ya. Sembuhmu masih 30%, 60%, 100%. Ingat ilustrasi tadi, Yesus mendoakan orang, sudah melihat tapi masih buram, didoakan lagi lebih jelas. Saya ulangi, yang terakhir kelima, sembuh itu bisa 30%, masih 60%, dan sudah 100%. Saya kasih contoh. Bikin donat, itu tepungnya ditekuk-tekuk seperti ini. Ini prosesnya masih 30%. Ngerti ya? Tapi kalau sudah dijadikan gini, sudah 60%. Kalau ini sudah 100%. Jadi semua ada prosesnya. Ya, dengarkan saya, mungkin ada yang sudah mulai sembuh, nak muntah-muntah, tapi livernya masih bengkak. Nah, yuk kita belajar dari mana nih? Ayo. Nah, Markus 4 ayat 20, akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik mendengar dan menyebut orang Tuhan itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya, mendengar, menyimpan dalam hati, tekun, dan berbuah. Nah, ketekunan Anda itu menentukan buah Anda. Jadi saudara yang punya iman, olahraga 2 kali sama 3 kali beda. Punya iman yang sama, yang satu makan buah dan sayur, yang satu tidak mau makan buah, beda. Ketekunan, konsisten, contoh, pasien ada yang sembuh, enggak, minum obat, enggak. Konsisten itu penting. Anda ingat nggak namanya Naaman? Naaman disuruh masuk sungai berapa? 7 kali. Kalau kira-kira 6 kali dia berhenti, sembuh nggak? Enggak. Ada orang fitness di fitness saya. Dia masih treadmill. Pak, kok enggak kurus-kurus ya, Pak? Duh, Anda gemuknya berapa tahun? 20 tahun, Pak. Fitnessnya baru berapa? Baru 5 menit, Pak. Enggak bisa, Bapak Ibu. Butuh namanya ketekunan. Pak, saya mau langsing cepat, bisa, Pak? Bisa, pakai silet, pakai pisau. Anda ini aneh-aneh aja, gemuknya 20 tahun, kok olahraga 5 menit mau kurus itu. Ada yang sakit jantung 20 tahun, ke dokter tidak sembuh, ya tunggu, mujizat ada, saya tahu ada bunga yang
30%, ada yang 60%, ada yang 100%. Ingat contoh tadi, Yesus mendoakan orang. Pertama didoakan, sudah lihat tapi masih buram. Didoakan lagi, akhirnya lebih tajam. Ketekunan kuncinya, supaya Anda dapat yang 100%. Ingat, mungkin Anda sekarang sudah sehat, tapi masih nyeri. Berarti Anda 30%. Mungkin Anda sudah bisa berjalan, tapi lututnya masih sakit, berarti masih 60%. Ketekunan itu, kesabaran, buah-buah roh, maka Anda akan dapat. Ingat, saya ulangi lagi, malam ini kita belajar 5 rahasia. Yang pertama, Anda harus percaya Tuhan mau dan suka menyembuhkan. Itu dulu, jangan kecewa sama Tuhan. Kalau orang lain nggak sembuh karena nggak punya ketekunan, Anda nggak boleh. Saya kasih contoh terakhir ya. Kalau ada orang ngambil ATM, uang di ATM, dirampok, apakah Anda tidak mau ngambil ATM lagi? Kalau ada orang bisnis gagal bangkrut, apakah Anda tidak mau kerja lagi? Kegagalan orang lain tidak mewakili Anda. Karena Anda punya Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada orang lain belum disembuhkan, Anda jangan mutung, jangan kecewa. Anda harus tahu Yesus suka menyembuhkan orang. Yang kedua, imanmu penting. Yang ketiga, kalau Anda percaya diampuni, itu pasti Anda bisa disembuhkan. Karena pengampunan dan kesembuhan itu sama. Yang keempat, ingat imanmu bisa diperhitungkan untuk saudaramu. Ingat 4 orang tadi, Tuhan Yesus melihat iman mereka dan menyembuhkan orang lumpuh itu. Jadi saya ulangi ya, Tuhan bicara sama saya. Malam ini ada yang bapak-bapak anaknya sakit. Berdoalah sama Tuhan. Tuhan melihat imanmu dan anakmu disembuhkan. Mungkin ada yang mertuamu sakit. Yang terakhir, ketekunan membuahkan buah yang hasil. Semoga firman ini tidak hanya menjadi hikmat, tapi menjadi pewahyuan yang merubah hidup kita berkenan pada Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Benny. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Wow. Thank you. Mungkin mikrofonnya bisa di-adjust. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita percaya hari ini kita sangat diberkati. Haleluya. Terima kasih Pastor Rio. Ini ada waktu beberapa menit, 10 menit kalau boleh kita tanya jawab. Haleluya. Ya, pertanyaan yang pertama Saudara boleh ada di chat di sini juga. Saya tanya dulu ya Pastor Rio, 1 pertanyaan, 2 karena ini sangat penting. Oke, baik. Pastor Rio, ada orang berkata begini, Pak boleh makan apa saja, yang penting olahraga. Ya, makan apa saja yang penting olahraga kan nanti kebakar gitu ya. Yang kedua, pertanyaan gini Pastor Rio, saya kemarin ikut seminarnya Anda, kita ini sering makan nasi plus mie. Ya, mie dan nasi itu nggak boleh dicampur, plus banyak penggemar kerupuk putih di sini. Nah, kenapa kita nggak boleh makan kerupuk putih? Terima kasih, thank you. Iya, jadi firman Tuhan mengatakan semua boleh, tapi tidak semua berguna. Semua boleh, tapi tidak semua membangun. Kita kalau ketemu jeruk ditanyai, apakah kamu membangun kesehatan saya? Iya, saya punya zinc membangun daya tahan tubuhmu. Berarti boleh. Bukan boleh dan tidak boleh, ditanyai dulu. Berguna enggak? Membangun enggak? Itu kata firman Tuhan. Jadi soal makanan, itu semua boleh. Tapi tanya dulu, berguna atau tidak. Ya, itu yang pertama. Jadi, Pak, apakah saya bakar hilang? Tidak bisa. Yang Anda bakar itu kalorinya. Racunnya enggak hilang. Contohnya nih, jeroan, kalori lemaknya Anda bakar. Satuannya 9 kalori. Kolesterolnya enggak bisa dibakar dong. Toksinnya enggak bisa dibakar dong. Contoh makanan kaleng. Pengawetnya bisa dibakar? Enggak bisa dong. Anda ini aneh-aneh aja. Yang dibakar itu gulanya. Tapi penyakitnya yang di dalam tidak bisa dibakar. Jadi itu menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, nasi dan bakmi. Ingat, nasi dan bakmi sama-sama karbohidrat. Ada yang tidak makan nasi sama bakmi, nasi goreng sama es campur soda. Itu sama aja. Pokoknya double karbohidrat dikurangi. Jadi kalau mau makan nasi dan bakmi bersama ada.
Usahakan nasi dan bakmi jumlahnya sama 1 piring. Jangan 1 piring nasi, 1 piring nasi, soda 1 liter. Itu cara tercepat ke UGD. Jangan dicampur-campur berlebihan. Pak, tapi nasinya dikit, minyak dikit, silakan. Nah, yang ngeri itu, ya, mie instannya 2, nasinya 2 piring. Nah, itu sempurna namanya. Sempurna untuk diabetes, ngerti ya? Jadi ingat, jumlahnya menentukan. Kedua, kerupuk. Oke. Kerupuk itu dosa enggak loh. Enak kok. Cuma ingat, yang melangsingkan. Ingat, bukan setiap orang. Yang melangsingkan, dengarkan saya, Anda membakar kelebihan kalori supaya lemak Anda disumbangkan. Nah, sekarang saya kasih tahu, nasi 1 piring kalorinya 120, kurang lebih itu. Itu 1,5 gelas loh ya, nggak sampai yang 2 piring loh. Ingat, 1 piring. Kedua, kerupuk putih kalorinya berapa coba Anda tahu? 105. Jadi 1 piring sama dengan 1 kerupuk putih. Pak, saya nasinya 2 piring, kerupuknya 1 toples. Sempurna. Nggak bisa, saudara. Kalau Anda mau makan kerupuk, boleh. Nasinya dikurangi. Tapi bagi yang melangsingkan, bagi yang Anda sudah kurus, mau makan kerupuk, silakan sekali-sekali. Tapi ingat, ditanyain lagi, berguna enggak? Enggak, Pak, cuma buat bunyi-bunyian kriuk-kriuk, ya silakan. Tapi ditanya dulu. Orang pandai, orang bijaksana menanyakan, memang ini boleh, tapi ini berguna enggak buat aku? Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalau ada yang tanya lagi. Baik, kita kejebak Pak. Dia pikir kita nggak boleh makan banyak, udah makan ringan aja kerupuk. Nggak taunya 1 kerupuk sama dengan 1 piring nasi. Haleluya. Ada pertanyaan lagi yang ada di onsite, silakan angkat tangan. Puji Tuhan. Ada? Yang ada di Zoom, silakan. Boleh dicek. Oke, ini Pak berharga nih waktunya. Haleluya, haleluya. Mari cepat ada pertanyaan. Dokter Tommy, silakan. Mau tanya? Wah, ini sesama dokter ini. Haleluya. Dokter Tommy ini Pak Yohanes di Chicago. Dulu beliau ngajar di University of Iowa. Beliau dulu juga di Untar ya Pak ya, kalau nggak salah. Ya, silakan, Dokter Tommy. Terima kasih atas penceramahan Pak Yohanes. Bagus sekali. Saya setuju apa yang dikatakan Pak Yohanes. Ya, dari segi gizi, segi kedokteran, segi firman Tuhan itu pas sekali. Jadi saya sangat mendukung. Dari saya sebetulnya nggak ada apa-apa. Memang sudah sempurna, sudah bagus sekali. Ya gitu. Sudah bagus sekali. Sudah. Ya, bagus sekali. Kita tepuk tangan dulu. Wah, saya Bapak sangat rendah hati. Oke, ada yang lain lagi yang di Zoom kok jadi malu-malu. Coba di chat, silakan. Di sini ada. Oke, Pak Glenn. When I've been traveling the world and people ask me to pray for them, and when you go to certain countries or certain areas, they always have certain sicknesses. So like in some parts of Indonesia, like in Manado, they don't get the stroke. Some parts of Indonesia, they have a lot of salt, it's high blood pressure. Okay. When it's having a lot of rice, it's diabetes. Diabetes. So what we're eating is our illness. It's like putting you get dieseline or fuel in your car, and you keep putting dirty fuel in. Right. The fuel will, until you clean everything out nicely, right, it will run good. But when you keep putting the bad stuff in, you get always sick, you know. Okay. The question is, like when I'm in the Western country, in Australia, we mostly pray for cancer. Right. Not the other diseases, because we eliminate, we have good diet. Right. Okay. Thank you. Very good questions. Ini ada namanya Pastor Glenn, misionari dari Australia. Dia sering pergi travel ke beberapa negara
Di tempat-tempat khusus itu orang memiliki sakit khusus. Contoh, ke Jawa orang suka makan nasi, sakitnya diabetes. Ke daerah Sulawesi orang sukanya makan asin sehingga darah tinggi. Ke Manado mungkin banyak cabai, sakit perut terus. Haleluya. Kalau di Amerika dia sering berdoanya untuk cancer karena orang Amerika suka makan daging, dan daging. Colong Pak Yohanes diperingatkan kita kalau orang Indonesia tipikalnya apa, kalau orang Amerika tipikalnya apa yang kelebihan. Terima kasih. You are what you eat. You are what you eat. Saudara, sepeda motor kalau diisi bensin berjalan. Kalau diisi minyak wangi mogok. Ya, jadi ingat bahwa apa yang diisikan itu yang mempengaruhi. Bensin aja di Indonesia itu ada Pertalite, ada Pertamax Turbo. Kalau Anda isi Pertalite, maka dia biasa. Tapi diisi Pertamax Turbo, jadi jos cepat. Jadi isi mempengaruhi kandungan yang akan menggerakkan segala organ. Ingat organ Anda ini seperti mesin. Kalau isinya premium, hebat. Contoh aja buah. Contoh buah aja. Kalau Anda hanya makan pepaya, pencernaanmu baik, daya tahanmu baik. Tapi kalau Anda tambahin jeruk, maka imunmu meningkat. Anda tambahi anggur, maka pembuluh darahmu resveratrolnya bikin pembuluh darah lancar, resveratrol. Anda tambah belimbing, kaliumnya tinggi, maka darah tingginya turun. Jadi apa yang Anda makan, itu mempengaruhi kerja organ Anda. Anggaplah tubuh Anda ini pembangkit listrik. Di situ ada organ-organ penting yang membutuhkan nutrisi yang diciptakan Tuhan. Waktu di zaman Eden, Tuhan itu ngomong sama Adam, makanlah semua buah dalam taman ini. Durian mengandung triptofan, melon, semangka mengandung kalium. Ya, jeruk mengandung asam askorbat, kacang-kacang mengandung tiamin B1, B6, peridoksin, cyanokobalamin, B12 mencegah kram, syarafmu bagus. Semua buah yang diciptakan Tuhan bahkan pada musimnya mencegah penyakit pada musim itu. Karena itu saya sarankan makan sayur sekali 2 kali sehari. Makan buah sebelum makan. Lalu makan nasi sesedikit mungkin karbo. Protein sebagus mungkin. Apa itu Pak? Nomor 1 ikan. Nomor 2 mikir ayam. Ketiga, hewan kaki 4 seperti sapi daging merah. Jadi kalau belum makan ikan seminggu ini, jangan suka makan daging sapi. Kalau belum makan ayam, jangan mikir daging sapi. Kalau Anda bijak, prioritas, maka Anda mendapatkan yang maksimal. Ingat, dimanapun Anda berada, saya di Indonesia, saya di Amerika, pola makan saya sama. Contoh, kalau di Indonesia saya makan nasi secukupnya. Kalau di Amerika makan roti secukupnya. Karena roti dan nasi sama-sama karbohidratnya. Kalau saya di Hong Kong makan mie secukupnya. Karena mie, roti, nasi itu karbohidrat. Terutama malam mau tidur, dikurangi karbohidrat. Mengapa Pak Yohanes? Karena tidur tidak bergerak. Adakah yang di onset kalau tidur jalan-jalan? Anda tidak butuh gula, Anda butuh protein. Jadi semakin malam, nasinya semakin sedikit. Lauknya semakin ikan, dan sayurnya ditambah. Maka membuat dirimu menjadi lebih baik. Ingat, makananmu tidak menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi ingat, iman tanpa tindakan, sia-sia. Ketika engkau ingin sehat, harus engkau makan sayur. Pak, saya enggak mau, Pak, iman saya sehat, tapi minum vitamin aja. Beda, vitamin tidak menggantikan buah. Contoh, vitamin C hanya mengandung asam askorbat. Tapi buah jeruk mengandung zinc, mengandung tiamin B1, mengandung polifenol. Satu buah jeruk mengandung 26 vitamin. Anda harus mengganti 26 pil untuk menggantikan jeruk. Melon, ikan. Bisakah saya makan minyak ikan tanpa makan ikan? Tidak bisa, karena ikan isinya bukan hanya minyak. Vitamin, protein. Karena itu Anda tidak bisa menggantikan pil, menggantikan ciptaan Tuhan yang maha dahsyat. Pil hanya diminum sebagai suplemen.
menggantikan beberapa item yang hilang karena dimasak. Contoh, buah dimasak, sayur dimasak, vitaminnya ada yang hilang, ditambah multivitamin. Semoga Anda memberkati. Yang dikatakan penginjil tadi sangat tepat. You are what you eat. Apa yang Anda makan, itulah Anda. Dilihat dari cara makan Anda, saya tahu 5 tahun lagi Anda sehat atau 5 tahun lagi Anda sakit. Terima kasih. Dari cara makan kita tahu 5 tahun lagi kita akan seperti apa. Oke, ada pertanyaan terakhir nih, sungguh terakhir nih, Pak Yohanes Sunardi, silakan. Oke, setiap pagi Ibu Vera ini bikin jus apa? Apel, lemon, peach, seledri. Oke. Tiap pagi dia minum seperti itu. Apakah itu komposisi yang oke atau enggak? Ya, itu gabungan untuk pembuluh darah. Jadi untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah itu bagus. Apelnya polifenol, lemonnya asam ascorbat, dan seledri itu juga mengandung kalium untuk mengatur tekanan darah. Tetapi saran saya, Anda cukup melakukan itu Senin dan Kamis. Kenapa? Selasa Anda butuh jus wortel. Rebo Anda butuh jus melon. Ingat, setiap buah punya kandungan untuk organ kita spesifik. Yang Anda jus nggak salah ya, dipertahankan, tapi dikurangi dalam seminggu. Sehingga Anda tidak hanya tiap hari apel. Karena ingat, jeruk juga mempunyai vitamin yang tidak dimiliki apel. Nah, karena itu bagi saya, sukalah berganti-ganti buah. Saya di meja depan saya ada jeruk, ada kiwi, ada apel. Saya kalau beli ke supermarket lucu. Dipikir orang pelit, karena saya beli tiga, tidak pernah beli banyak. Kenapa? Karena setiap hari saya ingin memiliki ciptaan yang Tuhan ciptakan, saya pakai semua. Tuhan sudah menciptakan mentimun, kenapa tidak Anda ambil? Tuhan sudah menciptakan melon, kenapa kalinya Anda nikmati? Nikmati semua buah dalam Taman Eden, maka organ Anda akan berterima kasih dengan Anda. Ingat ya, yang di jus itu tidak salah. Tetapi ingat, tubuh Anda tidak hanya terdiri dari pembuluh darah dan jantung. Butuh tulang, butuh tomat, butuh likopen untuk kanker prostat, kanker payudara. Ingat itu. Jadi gunakan semua sayur dan buah ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Haleluya. Ini terakhir, benar-benar terakhir Pak. 1 menit ini ketawa. Karena mewakili semua. Ya banyak orang Philadelphia nih, Pastor. Betul. Kami ini banyak di antara kami kerja di pabrik atau kerja di tempat di Philadelphia. Biasanya beberapa pabrik itu bilang gini, kamu hari ini kerja malam, besok kerja pagi, besok kerja siang. Jadi tidurnya nggak karu-karuan Pak. Ya tergantung order. Kadang tidur malam, tengah, kadang tubuhnya merasa nggak enak. Nah, supaya kita tetap bugar, sehat, jamnya tidur berubah-ubah, dan kadang nggak bagus karena tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Tipsnya apa? Makannya yang cocok supaya kita tetap segar dan sehat. Maaf Pak Yohanes, ini mewakili hampir 50% lebih teman-teman yang di Philadelphia karena jam kerjanya kadang ya gonta-ganti pagi, siang, malam tergantung order. Silakan Pak. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab dengan dua. Yang pertama sisi ketegasan. Sorry, jangka panjang tidak baik buat Anda. Tetap saya harus jawab dengan jujur. Jangka panjang ya, saya ngomong jangka panjang, tetap saya harus jawab itu. Karena itu, kalau biasanya dokter tidak yakin Anda bisa tidur bagus, opname. Karena opname membuat Anda tidur bagus. Itu sorry saya jawab itu. Tapi karena Anda ada pilihan, saya harus memberi pilihan beberapa nutrisi untuk memaksimalkan tidur yang gonta-ganti tadi. Tapi ingat ya, tetap jangka panjang tidak bagus. Jadi ingat, menurut saya Anda harus berdoa, Tuhan beri aku pekerjaan yang aku bisa tidur. Minta aja sama Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya omongin. Kalau Anda sudah tidurnya tidak bagus, berarti Anda sudah kehilangan satu momen kesehatan. Maka tolong Anda konsekuensi. Contohnya ini, maka olahraganya ditambah dong. Tidak bisa Pak, saya tidak tidur jadi tidak olahraga.
Itu sama dengan ngomong sama Pastor Benny, enggak bisa, saya enggak bisa hormat orang tua, maka saya enggak perpuluhan. Enggak ada hubungannya. Yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Kalau Anda sudah tidurnya kurang, ya tolong Anda sudah suka jalan pagi. Yang kedua, selain ditambah olahraganya, ditambah apa? Gizinya. Enggak Pak, saya enggak tidur, saya juga enggak mau diatur makanannya. Itu cara tercepat pulang ke rumah Bapak di surga. Saya bergurau ya, tapi intinya satu. Kalau Anda sudah tidurnya enggak bagus, paling enggak olahraga dan gizinya bagus. Gizi bagus itu apa sih? Yang pertama, kalau ada ayam goreng, jangan makan chicken nugget. Kalau ada daging sapi empal goreng, jangan makan sosis. Hindari olahan. Contoh, kalau ada nasi sama ayam, lebih baik daripada nasi sama sosis. Ditambah sayur, supaya apa? Antioksidannya nambah. Maka Anda akan lebih baik. Ditambah susu kalsium sebelum tidur. Kenapa Pak Yohanes? Ingat, jangan makan nasi sebelum tidur. Diabetes. Sudah tidurnya bergonta-ganti, makan nasinya banyak. Susu mengandung triptofan. Apakah triptofan? Triptofan bisa meningkatkan kualitas tidur. Karena itu semua bayi kalau nangis dikasih susu. Karena triptofannya itu bisa meningkatkan melatonin. Sehingga Anda bisa tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Dibuat contoh. Orang tanya, Pak Yohanes dari Surabaya ke Amerika enggak jet lag? Enggak. Kenapa? Karena saya kalau mau tidur di pesawat minta gini. Saya bisa diberi susu, begitu saya minum susu, tidur saya berapa jam di pesawat, kualitasnya lebih bagus daripada Anda tidur tidak minum susu. Semoga ini menjadi berkat buat Anda. Kedua, selada air. Selada air itu juga mengandung triptofan bagus. Jadi kalau Anda suka makan selada sebelum tidur, maka tidur Anda berkualitas. Semoga memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi ini. Kami diberkati oleh firman-Mu. Kami bersyukur berkati ibadah sore juga. Tuhan bersama kami. Mari cepat angkat tangan-Mu, baik yang onsite, yang Zoom. Biarlah engkau hari ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kalau percaya katakan amin. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaanmu, diberkati masa depanmu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. God bless you, Tuhan Yesus.